Baik, saudara, kita lanjutkan. Waduh, kita harus geser lagi nih, Pak. Oh Agus, iya, ya. adem ya, adem di sini ya. Menikmati kesegaran udara di Tegalalang ini. Nah, Pak Agus, kita lanjut tadi kan. Bisa jadi masyarakat ini yang terutama untuk di Bali sekarang sudah bisa menikmati siaran televisi digital. Bagi mereka yang memiliki, boleh dikatakan smart TV, TV-nya sudah mensupport untuk digital, dia sekarang kalau mencari untuk digital itu sudah bisa menangkap. Kemudian kalau yang belum, yang sudah menyediakan alat set-top box tadi, mereka sudah bisa. Tapi kan masih ada pertanyaan, kenapa belum semua? Gitu kan, masyarakat bertanya. Saya kadang-kala dia malah marah nih Pak. Saya beli, asumsi masyarakat itu, saya beli ini, saya langsung dapat semua gitu ya. Padahal kan tidak demikian, kalau mereka belum. Nah ini mungkin Pak Agus nanti sama Pak Adi akan menjawab. Kalau ada pertanyaan gitu, kenapa sih Pak kok mereka digital kok ada yang sampai hari ini ya, yang sampai hari ini belum ada televisi yang belum ada digital, bukan salah set-top box-nya betul. Ya, betul. Gimana Pak Agus? Ya betul. Jadi kalau kita bicara soal TV digital hari ini khusus di Bali sebelum tanggal 30 April itu memang pantauan kita di KPID Bali baru 17 channel ya, 17 channel. Nah itu tidak semua masuk di situ karena apa? Mereka umumnya adalah simulcast. Simulcast itu artinya siaran analog bersamaan dengan siaran digital. Jadi konsentrasi teman-teman LPS itu masih di analog karena perjanjiannya mungkin dengan iklan, dengan yang lain itu masih tanggal 30. Sekarang kan ini dalam tahap uji coba dikatakan, sehingga termasuk juga powernya juga tidak maksimal di situ karena mereka masih belum konsen di situ. Tapi sebagai uji coba ya silakan, tidak masalah. Termasuk juga kita kalau lihat di TV digital tidak ada siaran lokal, itu kita masih maklumi dulu juga di KPID. Padahal dari ketentuannya kan dari Undang-Undang 32 tahun 2022 bahwa 10% harus siaran lokal dari total jumlah siaran yang ada di TV itu. Kita tidak akan tegur itu karena kita maklum itu masih dalam proses uji coba. Masyarakat yang memang sudah membeli set-top box dan sudah punya TV digital jangan khawatir karena masalahnya nanti tanggal 30 April itu semua udah lari ke situ dan nanti kalau sekarang kita tidak beli set-top box seperti itu misalnya, nanti harga set-top box bisa naik. Nanti namanya hukum pasar kan, rame-rame orang perlu. Saya sekarang banyak sekali yang nelpon, banyak yang Pak ada nggak set-top box-nya, di mana dapat, dan sebagainya. Nanti mereka biar tidak kaget. Jadi istilahnya simpan saja dulu set-top box itu. Misalnya kan saya yakin misalnya masyarakat di manapun biasanya tidak hanya satu punya TV kok. Ada yang di kamarnya, ada di kamar tamunya ada. Nah, kalau saya biasanya di kamar tamu full misalnya khusus TV digital, di kamar misalnya TV yang masih analog. Kita ingin lihat dulu. Nah, seperti itu. Kalau lihat siaran lokal di kamar, kalau siaran digital di kamar tamu, umpama begitulah seperti itu. Jadi masyarakat jangan khawatir, tidak apa-apa, disimpan dulu. Toh juga nanti ketika sudah pasang set-top box, tinggal di-scan ulang lagi, mereka cari sendiri kok. Cari sendiri ketika ada. Nah, termasuk juga banyak laporan yang kita hilang, kemudian lagi muncul, hilang lagi, karena powernya memang belum maksimal. Jadi mereka belum maksimal, mungkin ada yang powernya 1 kilo, ada yang padahal misalnya harusnya 10 kilo. Nah contoh misalnya anggap TVRI sudah hanya 2 sekarang boxnya yang bisa dia hidup, karena analognya sudah dimatikan. Jadi teman-teman yang di Grogak, di Seririt itu tidak bisa nonton TVRI di analognya, karena sudah mati dia. Jadi kalau di digitalnya dia hidup. Jadi bertahap itu bulan November loh mulai mereka. Dan itu jangan khawatir, masyarakat sangat diuntungkan dengan kondisi penyiaran yang menuju ke digital dan mereka akan mendapatkan tayangan lebih bagus. Baik. Nah ini tadi sudah sedikit menjawab ya, jadi buat masyarakat yang sudah menangkap siaran digital memang belum semua full channel boleh dikatakan kalau di analog televisi bersiaran di sana, tetapi nanti kalau sudah sampai 30 April terakhir switch off di 1 Mei semua siaran itu akan muncul ada di sana ya. Karena kita tahu tadi ada komitmen dari lembaga penyiaran mau tidak mau memang mereka harus berubah digital. Karena kalau tanggal 30 April mereka tidak siaran di digital, izinnya kan otomatis mati, ISR-nya mati, IPP-nya mati, karena di situ pasti izin siaran TV digital, bukan siaran TV analog. Jadi itu yang menjadi persoalan sehingga kadang-kadang mereka kan harus paham bahwa pasti akan lari ke situ. Nah, mungkin pertanyaannya sekarang berikutnya kan adalah nanti bagaimana dengan di Beleleng, kan sering sekali yang terjadi itu biasanya. Kita di KPID ditanyakan itu. Beleleng sudah mulai masuk loh, beberapa siaran TV sudah bisa nangkap. Jadi digital, tinggal sekarang bagaimana teman-teman TV ini akan konsen di situ untuk di Beleleng seperti itu. Baik. Wah, ini luar biasa memang ya. Lagi-lagi nih Pak Adi ya, memang
pengertian dan informasi yang kepada masyarakat ini ya, karena memang boleh dikatakan ya karena Bali menjadi tahap pertama ya Pak ya, Ya. karena dari 3 tahap secara nasional, jadi mau tidak mau memang nanti ya sebetulnya ada sedikit kekhawatiran masyarakat belum siap ini. Kalau Pak Adi gimana Pak? Apa yang bisa kita lakukan ini supaya masyarakat supaya tidak kaget maksud saya kan? Saya paham itu, masyarakat nanti siap dan tidak siap itu tergantung ya. Karena terus terang saja tadi di awal kami sudah sampaikan, setelah kami dilantik, kami sudah berupaya membuat program literasi kan, ikut mensosialisasikan tentang digitalisasi ini. Baik itu di televisi maupun di radio-radio ya. Semua yang tadi ada 66 radio yang ada di Bali ini semuanya kami udah datangi dan kami diberikan slot untuk ngomong di sana. Apa sih itu digital kan? Masyarakat jangan khawatir gitu kan. Kalau sekarang punya uang untuk beli aja dulu. Nanti Pak Ketua bilang nanti pada saat tanggal 30 kita enggak rame. Hukum pasar memang begitu. Sekarang memang agak murah. Nanti begitu pas tanggal 30 semuanya butuh ya tinggi ya. Nah, ini harapan kami begini, simpel saja. Kalau memang kita mau maju, jangan oleh belakang, gitu kan? Kalau kita mau maju jangan oleh belakang, kita transparan aja, maju aja, kan? Karena masa lalu biarlah masa lalu, gitu kan? Sekarang ini adalah masa digital. Di masa digital, mari kita berupaya bagaimana caranya, gitu kan? Apalagi contoh lagi ini, seperti sudah dibilang sama Pak Ketua, tower banyak. Pemda Bali akan pasang tower lagi nih. Pemda Bali ini, Provinsi Bali mau pasang tower di Gayaman Pak ya, Gayaman. Di atas itu, ya? yang di atas tuh, nanti semua pemegangmu akan ngumpul di sana. Dan itu bukan tower sembarang tower nih. Tapi mohon maaf sampai segitu aja, karena kalau saya menjelaskan saya nggak ngerti juga kan. Karena itu wah keren sekali itu. Saya lihat di gambarnya itu udah mantap itu. Nanti semuanya udah paham lah itu. Dan itu masyarakat Buleleng, terus Culik tuh di Karangasem tuh, semuanya kan tercover dengan itu semua. Ya. Nah, itu harapan Karena kami. memang ketentuannya begini Mas Bambang. Jadi dengan TV digital ini, mereka para pemegang MUX itu wajib mengcover 70% populasi yang ada di situ. Minimal. Kalau sekarang kan misalnya 50% boleh, 65% boleh, dan mereka tidak ada urusan karena mereka urusannya dengan iklan. Tapi ini urusannya dengan pemerintah, dengan izin dan sebagainya. Sehingga mereka harus selalu dipantau oleh Balai Monitoring Denpasar. Jadi di mana dia siarannya masuk nggak ke daerah ini, misalnya ke negara dan sebagainya. Sehingga mereka juga harus menyediakan set-top box kepada masyarakat miskin yang tadi itu. Jadi masyarakat miskin yang memang masuk ke rumah tangga miskin dan namanya tercatat di DTKS namanya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos, itu wajib mendapatkan set-top box untuk mendapatkan pantauan siaran digital. Dia yang punya hak untuk menerima Punya itu hak. ya. Dan di Bali banyak loh. Dari data Ada yang berapa tercatat datanya, itu ada Pak? 76.000. 76.000 76.000 masyarakat yang termasuk- berhak. Ya, yang termasuk RTM, rumah tangga miskin, dan total di seluruh Indonesia adalah 6,7 juta disediakan oleh pemerintah. Pemerintah itu artinya bisa bekerja sama dengan para pemegang MUX ini, jadi para TV-TV swasta yang memang mendapatkan haknya. Dan untuk tahap pertama sampai tanggal 30 April ini adalah terbagi 3,2 juta STB gratis, dan itu terbagi di 166 kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi ini Bali termasuk yang sekarang. Jadi Bali ini luar biasa. Ada beberapa sudah terbagi oleh. Jadi ini sudah mulai didistribusiin Ya, Pak, ya. ya, betul. Sampai dengan tanggal 30 tadi. Tapi ini perlu digarisbawahi. Jadi untuk mengcover minimal 75% itu adalah kewajiban dari pemilik MUX, pemegang MUX, pemegang MUX-nya ya. Jadi bukan lembaga penyiarannya Pak ya. Jadi misalnya nanti, jadi komitmennya gini Pak, tanggal 1 Mei pada saat kita digital itu minimal sudah 75%. Ya, betul. Karena begini, dalam konteks TV digitalnya ada dua istilahnya ya, pemegang MUX dan penyedia konten. Nah, pemegang MUX ini yang punya tower-tower itu yang 4 itu nanti yang di Bali. Kemudian penyedia konten ini TV-TV yang masuk termasuk Kompas TV kan, penyedia konten namanya, dia mengisi siaran. Dan itu nanti akan terus terpantau oleh Balai Monitoring. Misalnya laporannya dari pemegang MUX, misalnya sekarang di Kompas kan di TVRI. Dia akan lapor, TVRI sudah 70%, betul apa enggak? Jadi Balmon akan turun ke daerah-daerah terpencil misalnya, oh di sini ternyata tidak terpantau, oh berarti belum 70%. Jadi laporannya akan dievaluasi seperti itu, dan ini akan berlangsung sampai tanggal 2 November. Karena setelah tanggal 2 November itu kemungkinan apakah ada TV baru atau tidak, itu akan ada evaluasi di situ. Oke. Baik, jadi nanti mulai 1 Mei kita beralih untuk Bali beralih ke digital, dan
nanti masyarakat boleh ikut mengawasi Pak ya, menyampaikan bahwa kok daerah saya belum nyampe. Karena ini tugas dari kewajiban dari pemegang MUX itu tadi untuk minimal 75 cover, karena bagaimanapun juga informasi siaran televisi ini menjadi hak warga negara juga. Dilindungi oleh undang-undang, mereka punya hak untuk menerima informasi kan Pak ya? Bagus ya. Yang penting juga begini, kemarin laporan yang kita terima misalnya di Riang Gede Penebel. Pak, nama saya ada di DTKS sebagai penerima STB, kok belum masuk? Akhirnya saya langsung komunikasi dengan pihak penyedia MUX. Oh, mohon maaf Pak, kami belum sampai ke situ, dan dalam waktu 2 hari sudah langsung tercover situ. Jadi mereka bawa MUX itu STB, kemudian dipasang dan tercatat. Jadi masyarakat juga punya peran. Kalau cek namanya di situ, namanya cek Bansos Kemensos RI. Nah, di situ muncul data, kemudian ada platform itu, kemudian nama provinsi, nama kabupaten, nama kecamatan, nama nomor KTP. Ketika namanya di situ ada penerima Bansos STB, pasti dapat. Ya, mereka dapat, punya hak untuk jadi itu. mereka boleh telepon. Satu ya Pak ya? Ya, pasti satu ya. Oke, baik. Nah, mungkin terakhir sebelum ke Pak Adi lagi, ke Pak Adi, apa yang ingin disampaikan pada masyarakat terkait dengan Hasyiarnas ini? Dari awal ya Pak ya, baik televisi dan lembaga radio dan juga televisi. Apa Pak Adi sebagai komisioner lembaga kelembagaan? Kepada masyarakat Bali ini, pada khususnya kami dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali berharap supaya di era digitalisasi ini kita betul-betul siap ya. Siap dari sarana dan prasarana, dari SDM, karena digitalisasi sangat diperlukan. Otomatis contoh tadi ada daring di sekolah, itu juga digitalisasi. Mari kita sama-sama sikapi dengan yang positif saja. Baik, nah Pak Agus, kepada masyarakat Pak, terlebih ini untuk menghadapin ASO ya Pak, ini lagi ini kita nggak pernah berhenti untuk menyuarakan ini. Terima kasih kepada masyarakat terkait dengan analog switch off ini. Kita berharap bagaimana mensukseskan program ini karena kita memang sudah jauh tertinggal. Caranya adalah dengan berpartisipasi aktif, dan mulai tanggal 30 April khusus di Bali akan ada siaran digital. Jadi siapkan diri dari sekarang dan partisipasi masyarakat. Kami di KPID tetap berharap terutama kontennya. Ketika ada konten-konten yang tidak pas sesuai dengan etika, sesuai dengan P3SPS, silakan sampaikan kepada kami. Kami akan memberikan semacam pembinaan dan komunikasi dengan lembaga penyiaran. Jadi mari kita awasi bersama penyiaran kita. Baik, waduh, terima kasih. Terima kasih banyak Terima Pak Agus kasih, Astapa, Bang. Ketua KPID Ya, Bali, kemudian Pak Adi Sukerno atas waktunya bersama Kompas TV dalam Sapa Redaksi On Location. Kita berharap semoga transformasi penyiaran era digital ini yang menjadi jargon kita tahun ini betul-betul menjadi era yang digital. Jadi memasuki teknologi yang baru, infrastrukturnya yang baru, SDM-nya juga, ya kapasitas SDM-nya juga menjadi terbarui, kekinian boleh dikatakan, supaya tujuan kita bersama tadi memberikan penyiaran sehat, masyarakat cerdas dan bermartabat. Nah, itu dia. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama Sapa Redaksi On Location. Mudah-mudahan ini bermanfaat informasi yang kami sampaikan pada episode kali ini. Dari Sun Heaven Tegalalang, saya pamit undur dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.